Nah, katanya nih, negara Qatar ini memperkerjakan buruh-buruh imigran untuk membangun infrastruktur di negara mereka dan tidak diperlakukan secara manusiawi, guys. Kalau ada kelompok LGBT yang maksa ini buat masuk ke Qatar, ya siap-siap aja deh apa yang akan terjadi. Hai guys, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Guys, pada video kali ini aku akan membahas tentang dunia sepak bola yang lagi anget banget nih. Dimana tahun ini Piala Dunia FIFA dilaksanakan di Qatar yang bisa dikatakan tercatat sebagai Piala Dunia yang pertama kali dilakukan di Timur Tengah. Nah, jadi bisa dikatakan kalau penyelenggaraan FIFA 2022 ini yang dilaksanakan di Qatar ini adalah sejarah gitu guys. Tapi walaupun sejarah, ternyata banyak banget guys kontroversial di dalamnya. Padahal bisa dikatakan Qatar adalah negara pertama yang merupakan penduduknya ini mayoritas muslim. Tapi ternyata di dalamnya banyak isu-isu yang menerpa Piala Dunia 2022 di Qatar ini guys. Mulai dari katanya ada aksi suap, boikot kampanye LGBT, hingga pelanggaran HAM. Tapi sebelum membahas isu-isu itu, aku punya berita baik nih yang datang dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan kabar baik itu adalah bola yang dipakai di Piala Dunia adalah buatan Indonesia. Ya benar, buatan dari Indonesia. Tepatnya dibuat di PT Global Way Indonesia atau GWI, tepatnya berada di Madiun, Jawa Timur. Dan bola yang diproduksi untuk Piala Dunia diberi nama Al Rihla. Dan pihak Adidas mempercayakan PT Global Way Indonesia untuk memproduksi bola untuk Piala Dunia di Madiun. Dan tentunya ini akan memberikan dampak untuk beberapa masyarakat di Madiun yang tentunya turut berkontribusi untuk resonansi ekonomi dunia. Karena ternyata bola ini gak cuma dipakai di negara Qatar aja guys, tapi bola ini juga diekspor di beberapa negara nih. Misalnya negara Brazil, Jerman, Amerika Serikat, Inggris, sampai Uni Emirat Arab sendiri loh. Wow, menarik ya. Nah, yang gak kalah menariknya lagi nih, ternyata bola yang dibuat di Madiun ini sudah dibuat dengan teknologi yang sangat canggih. Nama teknologinya adalah Semi Automated Offside Technology atau bisa disingkat dengan SAOT. Dan tentunya teknologi ini juga sangat membantu untuk para wasit, di mana teknologi ini untuk pertama kalinya, yaitu teknologi SAOT ini tadi, digunakan dengan VAR di Piala Dunia tahun 2022 ini. Nah, di mana di alat itu ada sensor gerak yang bernama Inertial Measurement atau yang disingkat dengan IMU. Nah, jadi bola ini berisikan sensor, yang dimana sensor ini dilengkapi dengan 12 kamera pemantau yang ada di dalam stadion. Wow, keren banget ya. Aku juga pas denger ini kaget banget guys. Karena ternyata bola sekeren ini, secanggih ini diproduksi di negara kita sendiri loh. Nah, bahkan untuk persiapannya sendiri nih, negara Qatar juga ternyata gak main-main guys. Mereka menghabiskan uang sebanyak 229 US dollar untuk mempersiapkan infrastrukturnya aja. Dan bahkan nih katanya udah dipersiapkan dari 11 tahun yang lalu loh. Nah tapi ternyata sekarang ini Qatar malah diterpa oleh isu-isu yang menerpa mereka. Jadi kita akan bahas nih semua isu-isu tersebut. Jadi ada beberapa selebriti yang awalnya ini sangat excited dan ingin mendukung adanya Piala Dunia ini, seperti Dua Lipa dan juga Shakira. Tapi ternyata setelah mereka mendengar adanya kontroversial dari isu-isu ini, akhirnya mereka men-cancel untuk tidak mensupport adanya Piala Dunia ini guys. Jadi waktu Qatar terpilih sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia, sebenarnya di sana itu fasilitasnya belum semuanya jadi guys. Jadi sempat ada beberapa negara yang mengajukan untuk menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia tahun 2022. Misalnya aja nih Australia. Jadi negara Australia ini dikatakan negara yang fasilitasnya sudah sangat mumpuni ya, di mana negara Australia ini juga sudah menjadi langganan untuk Piala Dunia sejak tahun 2006. Apalagi fans sepak bola di negara Australia ini banyak banget guys. Jadi ketika terpilih tuan rumah untuk Piala Dunia 2022 adalah Qatar, banyak banget orang yang bingung. Kok bisa ya dipilih itu Qatar? Nah, padahal kan fans-fans sepak bola dari negara Qatar itu sebenarnya nggak banyak dibandingkan negara di Australia. Nah, itulah alasan mengapa negara Qatar ini mau untuk menghabiskan uang sebanyak 229 US dollar untuk mempersiapkan adanya Piala Dunia ini. Nah, jadi uang sebanyak itu digunakan untuk membangun infrastruktur untuk mendukung jalannya Piala Dunia. Nah, dari sinilah isu pelanggaran HAM ini muncul, guys. Nah, katanya nih, negara Qatar ini memperkerjakan buruh-buruh imigran untuk membangun infrastruktur di negara mereka dan tidak diperlakukan secara manusiawi, guys.
Qatar diduga mengeksploitasi pekerja-pekerja migran untuk membangun stadion-stadion dan infrastruktur untuk Piala Dunia. Menurut The Guardian, pada Februari 2021 dinyatakan 6.500 pekerja tewas setelah Qatar dinobatkan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia 2022. Apalagi upah yang diberikan ini sangat minim guys, dengan resiko pekerjaan yang tinggi dan juga berada di bawah terik matahari. Nah, kita semua tahu ya, panasnya tanah Arab ini kira-kira gimana. Jadi katanya, selama bekerja di bawah terik matahari yang ekstrim ini membuat mereka meninggal guys. Tapi masa iya sih? Negara yang menjunjung tinggi agamanya itu malah memperlakukan pekerja seperti itu ya? Ini perlu dipertanyakan lagi sih. Kalau menurut kalian gimana guys? Isu yang kedua adalah fitnahan maut. Jadi kontroversi ini adalah suap penyuap guys, di mana Qatar diduga menyuap beberapa negara di Afrika untuk menunjuk Qatar sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia tahun ini. Jadi isu ini buktinya udah jelas banget guys, karena udah dipublis oleh media Inggris yang bernama The Sunday Times, di mana dia mempublikasikan dokumen-dokumen bukti terkait adanya suap untuk negara Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun ini. The Sunday Times mengungkapkan bahwa mantan komite eksekutif FIFA yang bernama Mohammed bin Hammam diduga membayar 3,7 juta pound sterling kepada beberapa ofisial FIFA asal Afrika untuk menunjuk Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun ini. The Sunday Times melakukan riset sejak 2010 dan menemukan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen transfer fax dan juga email yang dilakukan dari Mohammed bin Hammam kepada official FIFA yang berasal dari Afrika untuk melakukan suap dan memilih negara Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Jadi akhirnya pihak penyelenggara Piala Dunia membantah tuduhan dari The Sunday Times. Karena kan Piala Dunia ini sistemnya adalah bergilir. Jadi walaupun negara Qatar terpilih, Qatar harus mempersiapkan segala infrastruktur yang memadai untuk berjalannya Piala Dunia ini dengan lancar. Tapi guys, isu suap ternyata nggak cuma berhenti sampai sini. Ada lagi isu suap yang mengatakan bahwa Qatar ini melakukan suap untuk bisa bertemu dengan Ekuador sebagai awal pertandingan. Di mana Qatar bertanding dengan Ekuador pada tanggal 20 November tahun 2022 sebagai pertandingan pembuka. Baru juga mau pertandingan pertama, Qatar sebagai tuan rumah malah udah kena isu yang nggak enak. Di mana Qatar ini diduga melakukan suap kepada para pemain Ekuador untuk kalah dari permainan itu. Tapi seperti yang kita tahu sendiri, Qatar justru malah kalah dalam pertandingan itu. Jadi isu ini nggak benar ya guys. Jadi dari mana sih isu Qatar menyuap pemain Ekuador itu berasal? Isu itu berasal dari pakar politik sekaligus Direktur Regional British Center di Arab Saudi yang bernama Amjad Taha. Jadi isu negara Qatar menyuap para pemain Ekuador ini semuanya adalah hoax ya guys. Nah jadi ternyata orang yang namanya Amjad Taha ini adalah orang yang suka fitnah ya guys. Ingat, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Oke, langsung aja kita ke pembahasan berikutnya. Kontroversi selanjutnya adalah larangan menjual bir. Qatar merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Jadi mereka juga menggunakan hukum Islam. Di mana dalam Islam ini alkohol atau bir termasuk dalam minuman yang tidak halal. Jadi 2 hari sebelum pembukaan Piala Dunia, pihak FIFA langsung mengumumkan adanya larangan untuk meminum bir di dalam stadion. Nah, dari situ banyak penonton dari Amerika dan juga Eropa yang protes karena mereka ini ingin nonton bola untuk bersenang-senang. Yang dimana mereka ini udah terbiasa di negara asal mereka untuk minum alkohol dan juga minum bir. Nah, protes ini juga datang dari negara Ekuador loh, dimana para supporter bola ini juga berteriak kalau mereka ini ingin minum bir. Sebenarnya protes ini datang bukan dari negara Qatarnya sendiri, tapi datang dari negara di luar Qatar. Simpel aja sih, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya nggak guys? Kalian setuju nggak? Masuk ke isu selanjutnya yaitu isu tentang LGBT, di mana di Islam ini dilarang adanya perilaku seks atau seks bebas yang disebut dengan zina. Seperti yang kita tahu, dalam Islam dilarang yang namanya berhubungan di luar nikah atau seks bebas yang disebut dengan zina. Apalagi hubungan yang menyimpang atau LGBT. Dalam hal ini, Qatar secara tegas melarang kelompok LGBT untuk masuk ke dalam negara mereka. Karena di dalam Qatar itu, LGBT termasuk pelanggaran yang berat guys. Bisa dihukum penjara, bahkan bisa dihukum mati juga. Jadi, kalau ada kelompok LGBT yang maksa ini buat masuk ke Qatar, ya siap-siap aja deh apa yang akan terjadi.
Jadi, isu tentang larangan LGBT ini mendapatkan pro kontra dari seluruh netizen di seluruh dunia, hingga berbagai kecaman dari berbagai pihak guys. Katanya sih nggak sesuai dengan image yang mau dibangun FIFA, yaitu sepak bola yang menyatukan dunia. Lalu, tim nasional dari Eropa bahkan berencana menggunakan band kapten yang bertuliskan One Love yang menandakan kaum LGBT loh. Tapi akhirnya, para pemain ini mengurungkan niat mereka karena mereka diingatkan oleh FIFA. Ingat, ini tuh bukan negara kalian, jadi kalian jangan macam-macam deh di sini, atau kalian bisa kena hukum. Nah, bicara soal aturan, Qatar ini nggak main-main guys, jadi mereka ini harus menerapkan aturan tersebut. Tapi akhirnya ada beberapa faktor nih yang akhirnya memperbolehkan LGBT itu. Salah satunya adalah faktor ekonomi, di mana rata-rata orang yang menentang aturan ini adalah orang-orang yang berasal dari barat, yang mana mereka ini adalah mayoritasnya orang yang maniak sepak bola. Jadi untung ruginya bisa kelihatan banget nih. Bakalan untung banget kalau LGBT ini bisa masuk ke negara Qatar. Kita ambil aja nih, contohnya adalah laga final Liga Champions 2021. Menurut Sporting News, final antara Chelsea dengan Manchester City ini ditonton lebih dari 200 juta orang. Wah, bisa dibayangin tuh berapa untungnya. Dan akhirnya yang tadinya dilarang sekarang mulai dilonggarkan. Cuma mereka nggak boleh menggunakan atribut-atribut tentang LGBT itu sendiri. Tapi kalau orangnya tetap boleh masuk ke dalam Qatar. Nah, ada datanya nih di dalam laporan UEFA pada ajang Euro 2020 yang terdata penontonnya itu sampai 5,2 miliar orang loh guys. Itu penontonnya sebanyak itu loh di seluruh dunia. Gila kan? Nah, itu dia kontroversi dan isu-isu Piala Dunia Qatar 2022 kemarin. BTW, kemarin kalian jagoin Argentina atau Prancis nih? Terus kalian cuan atau rungkat? Komen aja ya di bawah. Saya Indri Hanan pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya ya. See you!